Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada mahasiswa UT dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk memulai kegiatan tutor ini. Sebelum kita memulainya, perkenalkan, nama saya Siti Suliani, bekerja di SMP Negeri 3 Takalasan, Distrik Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, mata kuliah keterampilan musik dan tari menyajikan pengetahuan dan keterampilan musik dan tari yang harus Anda kuasai sebagai guru anak usia dini. Rasanya tidak ada kelas anak usia dini tanpa aktivitas menari dan bermusik. Karenanya, guru anak usia dini perlu menguasai pengetahuan dan keterampilan kedua seni tersebut, seperti memahami bagaimana kemampuan dan karakteristik tari musik anak usia dini. Kontribusinya dalam perkembangan anak usia dini, dan tidak hanya itu, Anda harus mulai dapat menciptakan karya musik dan tari dan mengaransemen lagu yang sudah ada. Nah, untuk itu Anda akan mempelajari baik secara mandiri maupun melalui tuton materi berikut: kontribusi musik pada perkembangan anak usia dini, kemampuan musikal dan karakteristik musik anak usia dini, teori musik untuk guru anak usia dini, penciptaan karya musik untuk anak, membuat aransemen musik, karakteristik gerak berirama tari anak usia dini, karakteristik gerak berirama pada perkembangan anak usia dini, kemampuan merespon gerak berirama pada anak usia dini, performance tari anak usia dini, kemampuan merespon gerak berirama pada anak usia dini, dan performance tarian anak usia dini, serta penciptaan karya tari anak usia dini. Nah, semua ini ada di modul yang sudah Anda terima. Dari materi modul tersebut yang berteks tebal adalah materi yang akan ditutorkan di sini. Selebihnya Anda mempelajari secara mandiri. Untuk lebih jelasnya silahkan pelajari rancangan aktivitas tutorial yang tersedia pada laman berikut. Anda akan dapat mengakses modul digital yang tersedia di ruang baca virtual pada link http://pustaka.ut.ac.id yang dapat saudara akses di link tersebut. Saudara mahasiswa yang saya banggakan, saya harap Anda dapat mengikuti ke-8 diskusi dan ketiga tugas tuton dengan tuntas. Khusus untuk mengerjakan tugas 3, Anda akan memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan saat mengerjakan kedua tugas sebelumnya. Karenanya, Anda harus pandai mengatur waktu dan disiplin mematuhi jadwal belajar yang Anda rancang. Berikut saya sampaikan tata tertib dan etika mahasiswa Universitas Terbuka dalam mengikuti tuton yang sebaiknya Anda perhatikan. Yang pertama, nilai tuton berkontribusi terhadap nilai mata kuliah. Apabila nilai ujian akhir semester atau UAS mahasiswa
lebih besar dari 30% dan nilai tuton lebih besar dari nilai UAS. Yang kedua, aktif mengikuti tuton, berperan aktif dalam diskusi dan mengumpulkan tugas tuton sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, nilai akhir tuton berasal dari 20% nilai partisipasi, 30% nilai rata-rata diskusi, dan 50%-nya adalah nilai rata-rata tugas. Dilarang memberikan username atau password tuton pada pihak lain. Ketentuannya, nilai partisipasi itu dihitung berdasarkan keaktifan mahasiswa setiap pekan atau setiap minggunya. Yang kedua, rata-rata nilai diskusi itu dihitung dari total nilai diskusi 1 sampai diskusi 8 dibagi 8. Jadi total nilai diskusi tetap akan dibagikan 8 meskipun mahasiswa mengerjakan diskusi kurang dari 8. Jadi kehadiran dalam diskusi tetap akan dibagi 8 ya. Rata-rata nilai tugas dihitung dari total tugas 1, 2, dan 3 dan dibagi 3. Total nilai tugas tetap akan dibagi 3 meskipun mahasiswa mengirimkan tugas kurang dari 3. Jadi semuanya tetap pembagiannya akan tetap 3 jika mahasiswa mengirimkan tugasnya kurang dari 3. Yang keempat, dalam berkontribusi dan berinteraksi dengan tutor dan antar mahasiswa harus mencerminkan keterpelajaran dan kecendekiawan, antaranya dengan cara menggunakan bahasa yang baik dan benar, mengedepankan tata krama, kepatutan, dan kesantunan, menghindari singgungan terhadap masalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, dan politik praktis. Yang kelima, menjunjung tinggi kejujuran dan keluhuran akademik dengan cara mengerjakan sendiri semua aktivitas tuton dan tidak boleh dilakukan oleh orang lain atau menggunakan joki. Yang kedua, menghindari plagiarisme. Ini merupakan hal yang harus kita hindari, yaitu menggunakan seluruh atau sebagian pemikiran atau hasil temuan orang lain tanpa mencantumkan sumbernya, baik dalam berdiskusi maupun pengajaran tugas tuton. Hal yang harus dihindari lagi yaitu menghindari perbuatan memberikan jiplakan kepada mahasiswa lain atau menjiplak hasil karya orang lain dalam menanggapi diskusi dan mengerjakan tugas tuton. Bila kedapatan, perbuatan yang tidak terpuji tersebut akan berimbas kepada nilai tuton Anda, baik yang memberi maupun yang menerima. Baiklah, sekarang tiba saatnya Anda aktif di sesi 1. Selamat belajar dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.